kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah melalui online ini. Saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik bagi saya dan bagi keluarga saya. Tuhan selalu menyertai keluarga saya di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Dan saya berharap juga kita semua yang ada pada hari ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan.
sampai pada hari ini. Walaupun situasi keadaan belakangan ini, kalau kita lihat semakin hari semakin membuat kita semakin takut. Kalau Bapak Ibu Saudara semua lihat di televisi, banyak sekali orang mulai takut dan rumah sakit penuh karena virus corona bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Dan Indonesia salah satu negara yang besar dan banyak orang yang semakin hari semakin terpapar oleh corona. Dan biarlah kita semua dilindungi oleh Tuhan, kita saling doakan supaya kita semua terhindar dari sakit penyakit ini. Puji Tuhan saudara, pada hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa sih yang sebenarnya yang kita harapkan di dalam dunia ini? Apa sih yang sering kita cita-citakan, kita harapkan di dalam dunia ini? Ada orang yang berharap ingin mempunyai sesuatu di tahun ini, atau ada yang berharap ingin mempunyai sesuatu di tahun yang akan datang. Itu tidaklah salah bagi kita. Semua pengharapan, apa yang kita inginkan, boleh-boleh saja. Ada orang yang berharap ingin punya rumah, punya target tahun ini saya punya rumah. Ada orang yang ingin punya kendaraan. Ada yang orang punya cita-cita menikah di tahun ini atau di tahun akan datang. Tapi kenyataannya saudara, apa yang sering kita harapkan, apa yang sering kita cita-citakan, kita inginkan, kenyataannya berubah. Kenyataannya tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Itulah pengharapan. Apa yang kita harapkan di dunia ini seringkali tidak sesuai dengan hati nurani kita, apa yang kita cita-citakan. Nah, pengharapan yang ada dalam dunia ini semuanya membuat kita kebanyakan menjadi kecewa. Membuat kita menjadi kecewa. Tapi biarlah pengharapan kita bukan saja kepada dunia ini dengan apa yang kita harapkan secara nyata atau secara fisik, tapi biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah apa yang kita harapkan kita minta kepada Tuhan, dan Tuhanlah jawaban dalam kehidupan kita ini. Amin saudara. Nah, kita akan baca Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin saudara. Pengharapan adalah sau yang kuat. Apa sih arti sau? Sau itu kayak jangkar saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah naik kapal laut, di depan kapal laut itu ada jangkar. Di depan kapal laut itu ada jangkar. Jangkar itu di semua kapal pasti ada yang namanya jangkarnya. Untuk apa sih gunanya jangkar itu? Jangkar itu gunanya untuk membuat kapal itu tidak pergi kemana-mana, tidak jauh. Pada saat dia berlabuh, jangkar itu dilepaskan. Dan pada saat dilepaskan itu, kapal itu otomatis tidak akan pergi kemana-mana. Walaupun ada gelombang, walaupun ada angin yang menghampas kapal itu untuk bergerak ke kiri ke kanan atau terdorong kemana. Tapi dengan adanya jangkar itu yang membuat kapal itu tidak bisa pergi jauh-jauh. Dia kapal itu otomatis akan cuma di daerah situ-situ saja. Dan dia akan bergerak di paling sekitar dari tidak jauh dari jangkar itu. Nah, kalau firman Allah katakan kepada kita semua, pengharapan adalah sau yang kuat, adalah jangkar yang kuat. Pengharapan itu adalah sesuatu yang membuat kita selalu berharap. Ada sesuatu yang kita harapkan di akan datang. Membuat kita selalu kuat. Apa sih yang kita harapkan? Ialah hanya kepada Yesus. Apa saja yang kita harapkan, biarlah kepada Yesus sebagai sau kita dalam kehidupan kita. Nah, kenapa? Alasan apa sih kita harus selalu berharap kepada Tuhan? Apa sih yang membuat kita harus berharap? Nah, yang pertama saudara, kalau kita perhatikan di situ, ialah Tuhan mengontrol hidup kita. Nah, alasan kita selalu berharap pada Tuhan,
Selalu pengharapannya sama Tuhan, supaya karena Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan melihat hidup kita. Tidak mau membiarkan kita sendiri. Tuhanlah sebagai senter kita, dan Tuhan tidak mau kita jauh dari Dia. Sebagai sau, sebagai pengharapannya, sebagai pengharapan kita pada Tuhan, Tuhan tidak mau kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan tidak mau kita jauh dari Dia. Tuhan mengontrol setiap kehidupan kita. Tuhan melihat keadaan kita. Kadang-kadang kitalah yang jauh dari Dia. Kadang-kadang kita mau lepas dari Dia. Kadang-kadang kita mau pergi dari Dia. Nah, pada hari ini saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan mengontrol hidup kita. Dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita sendiri. Oleh karena itu saudara, pada hari ini saudara, kita harus mengerti Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat kehidupan kita, menjamin kehidupan kita. Nah, alasan kedua kenapa kita harus berharap pada Tuhan ialah ceritanya belum selesai saudara. Karena ceritanya belum selesai. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita punya cerita sebagai kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, ceritanya belum selesai. Kalau selesai, saat kapan kita selesai? Pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, itu baru selesai saudara. Nah, karena ceritanya belum selesai, kita masih hidup dalam dunia ini. Nah, mau tidak mau, kita harus selalu berharap pada Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Kalau kita berharap pada dunia ini, otomatis saudara, mengecewakan sekali saudara. Saya sering berharap pada manusia, akhirnya itu membuat kita kecewa. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, orang lain membantu kita, tidak bisa saudara. Mungkin bisa pada saat sekali dua kali saja saudara, tapi setelah beberapa kali dia akan lari, dia akan lepas. Belum tentu mereka bisa menolong kita. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, otomatis Tuhan akan menolong kita setiap saat. Pada saat kita susah, kita sedih, ayo kita selalu berharap pada Tuhan. Tuhanlah pengharapan dalam hidup saya. Tuhanlah penolong dalam hidup saya. Nah, karena ceritanya belum selesai sudah dalam kehidupan kita, kita masih bergerak, kita masih hidup, kita masih ada di dalam dunia ini. Otomatis kita harus berharap terus. Jangan kita berharap pada manusia, saudara. Tadi saya katakan, kalau berharap pada manusia, itu akan membuat kita kecewa. Amin. Nah, yang ketiga. Nah, kenapa alasannya kita harus berharap terus sama Tuhan? Nah, alasannya ketiga, ada maksud Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan di dunia ini tidak tercapai, tidak kita dapati, ada sesuatu, ada maksud Tuhan mengizinkan itu terjadi. Mungkin kita sedang berdoa, kita sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kenyataannya apa yang kita doakan tidak pernah tercapai. Apa yang kita inginkan tidak pernah tercapai. Karena apa saudara? Karena ada maksud Tuhan mengizinkan itu terjadi. Maka itu kita harus berharap pada Tuhan terus. Kita harus pengharapannya sama Tuhan. Biarkan apapun yang terjadi, hanya Yesuslah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, dikatakan, "Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan." Amin saudara. Jadi katakan di situ, Tuhan tahu ada rancangan apa yang ada di dalam Dia dan ada dalam kehidupan kita, tentang kita saudara, yaitu rancangan damai sejahtera.
Tuhan melihat kita. Setiap kita berharap ada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dunia boleh mengecewakan, dunia boleh membuat kita, menghambat kita. Dalam rancangan kehidupan kita, dunia boleh membuat kita tidak baik. Tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dunia boleh membuat kita semakin hari semakin terpuruk. Tapi Tuhan tidak akan pernah membuat kita terpuruk. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, Dia punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Di balik itu pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ apa saudara? Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Ada pengharapan di depan kehidupan kita. Karena ada Yesus yang nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, pada hari ini saudara, biarlah kehidupan kita selalu hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Karena Yesus mempunyai rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sesuatu boleh terjadi. Kalau kita mengalami sakit penyakit, Tuhan punya rencana yang terbaik dari sakit penyakit kita. Suatu saat saudara, saya mempunyai kawan. Dia adalah orang yang kaya raya. Dan dalam kekayaannya dia pakai kekayaannya itu untuk melayani Tuhan. Saya berpikir bahwa itu tidak salah. Tapi kadang-kadang dalam pelayanannya dia memakai segala sesuatu dengan uang. Hitung dengan uang. Jadi dia dengan sangat gampang dia menyuruh orang ke sana ke sini, nih saya bayar kamu. Ya, saya rasa itu tidak salah juga. Tapi apa yang dia punya itu suatu pengharapannya hanya kepada uang saja. Dan suatu saat dia mengalami sakit. Saat mengalami sakit dan dia mengalami stroke saudara. Pada saat dia mengalami stroke dan dia sudah tidak bisa berdaya dan tidak bisa melayani Tuhan dengan secara maksimal. Dan dia sempat berkata begini, Tuhan kok mengizinkan ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan saya? Saya kan pelayan Tuhan. Saya kan melayani Tuhan dengan apa yang saya punya, termasuk harta saya. Dan suatu saat saya mendengar kata-kata itu dan saya sampaikan kepada dia. Saya bilang bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi karena Tuhan baik bagi dia. Justru inilah yang terbaik, saya bilang. Wah, dia agak sedikit marah saudara. Loh, kenapa harus terjadi dengan cara seperti ini? Saya bilang inilah dia. Nah, sehingga sampai beberapa tahun dia agak marah sama saya dan tidak ada komunikasi yang baik. Sampai suatu saat dia ketemu kembali dan dia mungkin saya rasa dia sudah menyadari ini. Kalau sakit ini diizinkan oleh Tuhan karena ada maksud Tuhan dalam kehidupan dia. Saya yakin saudara pada saat itu kalau dia tidak sakit, mungkin dia melayani Tuhan bukan dengan sepenuh hatinya, bukan dengan hatinya sungguh-sungguh, tapi dia melayani Tuhan dengan uangnya saja. Karena dia merasa bahwa saya punya uang kok, saya bisa lakukan ini dan lakukan itu. Sehingga saya katakan itulah yang terbaik dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan dia. Saudara, sekarang dia melayani Tuhan di dalam kursi roda. Pada saat dia melayani Tuhan dan dia punya kesaksian-kesaksian dan dia katakan bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupannya. Dan dia menyadari bahwa kalau dia tidak diizinkan terjadi sakit penyakit itu terjadi dalam kehidupannya, mungkin bisa lebih sombong atau lebih berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu karena Tuhan punya rencana
dan rancangan yang terbaik dalam kehidupan dia, sehingga dia menyadarinya bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan melalui rancangannya. Nah, selanjutnya saudara, kenapa alasan kita harus berharap sama Tuhan terus-menerus? Karena Tuhan mengasihi kita. Ini karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita harus berharap sama Tuhan terus. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, seperti tadi cerita kawan saya, Tuhan akan masa bodoh kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita, sehingga Tuhan inginkan kita selalu berharap. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita, dan banyak hal yang harus kita lewati. Walaupun yang kita lewati itu mungkin tidak enak dalam kehidupan kita. Mungkin yang kita harus lewati itu mungkin tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tapi itulah karena Tuhan mengasihi kita semua. Dan selanjutnya saudara, yang kelima ialah karena Tuhan mendengar doa kita. Nah, kok Tuhan dengar doa kita? Iya, karena Tuhan mendengar doa kita. Maka itu kita harus berharap sama Tuhan. Loh, kenapa seperti demikian saudara? Karena Tuhan mendengar doa kita. Dan Tuhan katakan mungkin ada 3 jawaban yang sering terjadi. Mungkin Tuhan langsung jawab doa kita, ya, atau tidak, atau tunggu. Pada saat ada masa kata tunggu, inilah yang kita sering harus lakukan, ialah selalu berharap sama Tuhan. Bukan kepada dunia ini, bukan kepada manusia, bukan kepada yang lain-lain. Karena jawaban Tuhan, ayo tunggu, saya masih mau melakukan sesuatu bagi kita semua. Oleh karena itu saudara, pada hari ini biarlah apa yang telah disampaikan, apa yang saya bawakan pada hari ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Pada saat kita berharap pada dunia ini akan mengecewakan, tapi biarlah apa yang kita harapkan hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Tuhan tidak akan pernah membuat kita menjadi jauh dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, ada di samping kita. Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ada Tuhan Yesus. Karena pengharapan kita hanya kepada Yesus. Amin saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini, biarlah selalu menguatkan kepada kita. Ayo kita bangkit. Ayo kita sama-sama. Kita saling doakan saudara. Saya tidak pernah merasa dirinya kuat. Saya butuh doa dari saudara. Dan saya juga doakan saudara yang ada hari ini. Kita boleh saling doa mendoakan. Kita boleh saling mendoakan supaya kita dikuatkan. Kita diberi kemenangan lepas hari kita boleh menjadi orang-orang menjadi lebih pemenang. Amin saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada saat hari ini. Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan saya. Tuhan sungguh amat baik bagi kita semua. Kalau firman Allah telah disampaikan kepada kita semua, biarlah pengharapan saya, pengharapan kita semua hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sauh yang kuat dalam kehidupan kita. Biarlah kekuatan kami semua datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari yang indah, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Oleh karena itu Bapa, kuatkan, teguhkan kami semua Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan senantiasa hanya pengharapannya pada Engkau. Terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar malaikat Tuhan menjaga, melindungi dan perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Mari saudara, kita pulang ke rumah kita masing-masing. Biarlah kasih anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap menyertai engkau mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.